Komnas LPKPK, induknya LPKPK, kemudian di sini sebagai Ketua Dewan Pembina. YLBH LPKPK, ada Y-nya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 kami Dewan Pembina telah menerbitkan, mengangkat, mensahkan, melantik Badan Pengurus Pusat YLBH LPKPK di Malang Januari 2022. Ini beliau direktur, ketua umumnya dalam surat keputusan notaris Kemenkumham, ketua umum yang bisa dipahami, dan berakhir di Februari 2025. Maka dalam ADRT baik itu YLBH maupun LBH berbunyi segera gelar kongres. Jadi Februari 2025 kami akan gelar kongres dalam rangka penetapan direktur untuk, nah di situ mau diputuskan dulu kerangkanya mau 3 tahun atau 5 tahun, begitu ya Pak Andre? Ini kan 3 tahun, katanya terlalu pendek, tugas belum selesai nggak habis, boleh diputuskan bisa 5. Dan pada hari ini setelah rapat ini saya pulang, SK-nya akan diterbitkan baru lagi perubahan, yaitu Pak Andre itu masuk ke struktur ini. Nanti dikirim ke saya SK perubahan sampai Kongres 2025, masih lama. Dan di Kongres itulah yang akan memutuskan menghapus yang namanya yayasan menjadi lembaga bantuan hukum. Sehingga disitulah disebut dengan direktur eksekutif. Ketua Komcap adalah direktur. Ya. Selamat datang. Udah kuat ya? Iya bisa gitu. Ini Dewan Pembina pada Badan Intelijen Kom SOP. Oh iya. Saya tanya. Pokok-pokok saja, ya, supaya kita melangkah tidak salah. Kalau tadi kerangka hukum, semua hukum sudah disampaikan tadi, dan itu butuh waktu panjang, Pak. Hukum perdata pidana itu kalau dibedah sampai masuk kepada KUHP dan KUHAP itu panjang sekali kalau kita bahas. Nah, di sini saya sampaikan bahwa tentang diklat khusus YLBH LPKPK, tentang standar mutu pelayanan YLBH LPKPK dan SOP penerimaan klien dan penanganan perkara. Pokok-pokok di situ yang diharuskan. Ada kode etik, ada SOP, ada pedoman organisasi. Nah, tiga buku ini setelah kita revisi hari ini tadi kemarin, maka akan dikirim ke seluruh Komda dan Komcap supaya dipahami kode etik, SOP dan pedoman. Pedoman organisasi itu sudah diatur di situ bahwa, perhatikan, setiap ketua Komcap, dan saya kemarin kaget melihat Pak Bambang dilantik sebagai direktur. Ya. Setiap ketua Komcap adalah otomatis sebagai badan pengawas. Gak bisa ditawar-tawar itu. Pak Hari ketua Komcap, badan pengawas Bapak. Siapa direktur? Silakan ajukan. Gitu. Saya maunya sini. Oke, kamu berkomitmen sama saya ya. Anda sebagai direktur Badan Pengurus Cabang Kabupaten Sidoarjo. Oke, diajukan. Oke, Badan Pengurus Daerah Provinsi baru ke pusat. Diajukan. Oke. Ketika di SK kan tugas ketua Komcap sebagai badan pengawas, awasi dia, gitu. Awasi. Jadi kalau sekarang Pak Bambang awasi diri sendiri, nggak bisa tuh. Oke. Di pusat ada badan pengawas, Pak Bambang tidak hadir. Pak Bambang Subianto, itu badan pengawas diputuskan dalam Kemenkumham. Bapak bisa lihat di Kemenkumham. Jadi para ketua Komcap yang ada di depan sini ini badan pengawas semua. Ketika saya membutuhkan laporan tahunan,
apa namanya kaleidoskop akhir tahun tentang LBH itu bagaimana perjalanan 1 tahun. Nah, ketua Komcap itu sebagai pengawas laporkan Pak, apa yang telah terjadi? Iya betul. Nah, supaya saya sebagai LPKPK bisa tahu problem apa di lapangan. Karena LBH sama LPKPK ini kan ibarat sepasang sepatu atau sendal. Berbeda tapi jalannya tujuannya sama. Kiri kanan. Langkahnya memang berbeda, tapi tujuannya sama. Gitu. Tidak boleh terpisah bola ini dua ini. Ketika satu sebelah jalan semaunya, bagaimana manusia mau jalan itu? Dua kakinya itu menggunakan sepatu berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya gitu. Filosofinya itu. Nah, di dalam standar operasional prosedur YLBH itu, setiap pengurus Komda, Komcap, LBH, sekarang saya masih sebut YLBH ya, tapi ketika kita palu di kongres nanti, kita bisa cabut Y jadi LBH. Maka beliau jadi direktur, bukan ketua umum. Karena sebut ketua umum itu, kadang-kadang saya suka tersinggung Pak, ketua umum. Jadi sama, dipersilakan ketua umum maju, saya mau maju, padahal beliau dipanggil. Makanya LBH bukan yayasan. Kalau yayasan ketua umum dia. Yang diganti cuma nama Pak, seluruh logo nama semua tidak berubah itu. Enggak berubah Pak, logo tetap, nama tetap, semua tetap. Yang berubah cuma nama dan dewan pendiri. Nanti saya sebut di sini, Bapak bisa apa? Setiap pengurus Komda, pengurus atau anggota YLBH LPKPK adalah pengurus atau anggota LPKPK. Bisa paham ya? Setiap pengurus atau anggota YLBH LPKPK adalah pengurus atau anggota LPKPK. Baik di Komnas, Komda, Komcap, Komag. Saya sudah katakan orang yang masuk di LBH ini pintunya ada di LPKPK Pak, masuk di LPKPK dulu. Walaupun dia anggota divisi dulu. Ya, wajib itu Pak. Dua kaki berbeda bentuk tapi tujuannya sama. Pintunya di LPKPK supaya tidak jalan sendiri di lapangan. Ribut itu kalau tidak begitu. Berebutan lahan Pak. Ada kasus berebutan yang di luar. Ya. Kemarin sudah dibahas, akan tetapi yang statement yang terakhir ini itu belum masuk tatip yang kemarin. Jadi belum difitkan. Oleh karena itu yang namanya statement yang terakhir ini dari Pak Tum mohon untuk dimasukkan. Agar LPKPK dengan YLBH itu tidak berbenturan. Tuh, baik. Nanti saya akan setelah pulang ini ada sebuah ketetapan bersama yang disahkan setelah ini disempurnakan oleh Dewan Pendiri. Nah, saya sebut lagi. Siapa itu Dewan Pendiri? Dewan Pendiri. Saya bedakan sini. Ini YLBH, ini LBH. Di YLBH ini tidak ada Dewan Pendiri, Pak. Di LBH ada Dewan Pendiri. Bapak buka ADRT dan akta notaris. Tidak ada Dewan Pendiri di sini. Yang ada Dewan Pembina, Pak. Saya Dewan Pembina, gitu. Sementara di sini Dewan Pendiri ada 9 orang, 7 itu. Ada Pak Zaidi, Pak Heri, saya, terus Pak Aziz Ali, Dewan Pendiri. Tapi ke di YLBH kita terpisah-pisah Pak di sini. Kata notaris tidak ada Dewan Pendiri di YLBH, Pak. Yang ada Dewan Pembina. Ketika saya catat 9 orang Dewan Pendiri sebagai Dewan Pembina, maka dikatakan Pak Heri sebagai bendahara Badan Pengurus Pusat LYM. Pak Heri bendahara di LBH Pusat. Kata notaris, ini Heri Susanto sebagai Badan Pengurus apa Dewan Pembina? Tidak boleh merangkap Pak. Tidak boleh merangkap. Baca di Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum. Baca ya, supaya paham apa yang saya maksud. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bapak baca yayasan Pak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bapak baca yayasan situ. Tidak ada dewan pendiri, Pak. Yang ada dewan pembina. Dewan pembina adalah melaksanakan fungsi keputusan mengangkat dan memberhentikan. Siapa? Badan pengawas dan badan pengurus eksekutif. Dewan pembina yang mengangkat dan diberhentikan kapan? Setelah kongres diputuskan masa baktinya 5 tahun depan. Begitu, 5 tahun ya. Itu kita sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi yang dirubah itu cuma yayasan. Dan ingat, harta kekayaan yang ada di yayasan lembaga bantuan hukum ketika hasil pendapatan kita kasus lapangan masuk ke rekening yayasan, maka itu bukan uang kita, uang negara. Ketika suatu saat yayasan ini kolek, bubar, diputuskan pengadilan, berkasus dan sebagainya, maka harta kekayaan YLBH bukan milik kita, jadi bisa diambil. Bapak baca di undang-undang tadi tentang yayasan. Tapi kalau LBH, direktur, ada dewan pendiri, harta kekayaannya milik kita. Jadi lebih enak mana coba? LBH. Oke. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum. Paham itu Pak Bambang? PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Jadi Bapak nggak usah banyak tanya di para pakar hukum, baca aja itu udah paham. Oh, ada masyarakat miskin yang perlu dibantu kayak Bulan Budito tadi itu. Itu beliau nggak perlu banyak mengeluh, bantu itu. Dan tidak diminta biaya, Pak. Tidak ada biaya, karena negara yang membayar itu. Negara yang membayar. Mohon izin, Ketua saya potong dulu. Di dalam penyampaian LBH Lembaga Bantuan Hukum, kata-kata disebutkan bagi orang yang tidak mampu pun itu dibantu. Iya, gratis. Gratis, Pak. Gratis. Apakah ada juga meminta bensin pada kita? Itu dipasrahkan kepada untuk konten. Ini, ya kalau kita melihat pada bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, ini baik yang tidak punya maupun yang punya, ya kan? Ya. Ini kan harus dibantu. Tidak begitu? Iya. Oke, saya jawab. Ya. Di dalam undang-undang tadi tentang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang dibantu secara gratis, dia punya surat keterangan tidak mampu dari lurah, Pak. Ada SKM. Tuh. Dan bukan untuk urusan proyek. Saya pernah tangani di Gresik itu, Haji Sikar. Dia punya tanah bernilai 75 miliar. Rakyat miskin, tapi punya tanah 75 miliar. Oh enggak, bukan rakyat kecil. Bayar. Kaya dia. Bukan miskin. Iya. Ada syarat-syarat bahwa Bapak itu miskin, jangan cuma bicara tapi ada bukti. Itu ada petunjuk dari pengadilan putusan. Itu. Nah, diberikan secara cuma-cuma. Nah, pertanyaannya, kalau dia mau kemana-mana naik mobil mau makan, masa dari kita? Oh enggak begitu. Tapi biaya perkara itu yang gratis. Tapi biaya operasionalnya dari dia. Kita mau makan, mau minum, masa dari kita? Begitu, Pak. Saya mau minum kopi, ya siapin kopi lah, bukan saya. Maksud saya itu kalau memang tidak punya betul ya, betul. Itu apa semuanya di sifat sosial ya kita. Iya. Kita saja nanti LBH dan PKPK melakukan subsidi silang. Ketika nangani kasus besar ada uang ya subsidi silang, ke sini ada duitnya. Sini. Itulah perbuatan sosial. Ada sosialnya di dalam LBH itu. Tujuan pemerintah menerbitkan undang-undang itu, tapi baru saya menilai undang-undang pemerintah nomor 11 2011 ini baru mencapai 22%. Rata-rata masih gagal, belum berhasil. Rakyat miskin masih disulitkan untuk mendapatkan keadilan. Bahkan para pengacara, mohon maaf, entah tahu atau tidak tahu, masih dimintain duit, Pak. Ya, operasional dan biaya penanganan kasus secara profesional beda, Pak. Ketika tanda tangan surat kuasa secara profesional, maka biaya operasional untuk kasus besar sekitar 75 miliar, biaya operasional 300 juta, Pak. Saya minta itu di Pak Haji Sikar, karena dia orang kaya. Orang miskin ketika dia tanda tangan yang tidak mampu dinyatakan dalam undang-undang ini tidak boleh bayar, Pak. Karena yang bayar negara.
negara yang bayar, diajukan melalui, tapi YLBH melakukan ini dulu, akreditasi di sini. Nih, Permenkumham nomor 3, Permenkumham nomor 3 tahun 2013. Jadi Bapak baca aja itu Permenkumham, buka di Google, dihapus, tekannya keluar, baru di link dikirim. Nah, jadi satu buku itu di print, enak dibaca. Nggak usah beli buku, jangan. Di HP banyak. Saya pernah kirim di grup itu. Di print, baru baca. Bapak jadi pengacara sendiri tuh. Jadi kayak sejarah hukum bisa mengangkat pengacara lain. Perlu itu. Nah, Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum. Ini mungkin beliau menunggu kongres apa mau lakukan akreditasi. Akreditasi itu kan, verifikasi di Kemenkumham itu kan berlaku per 3 tahun, Pak. Setelah lakukan itu, maka setiap penanganan kasus kita di wilayah, termasuk namanya pos bakum di pengadilan negeri, itu kan kita dapat bulanan, Pak, itu. Nah, itu kan yang diminta dasar pokok administrasinya, yaitu Bapak sudah terdaftar, sudah terverifikasi belum di Kemenkumham, akreditasi kelas apa? Kelas A, B, C. Kalau kelas C itu dasarnya adalah mempunyai kasus minimal 10, misalnya 10. Kalau ini B 50, kalau ini 100. Kenapa beda? Karena uangnya makin besar kalau ke atas. Bantuan dari pemerintah lebih besar. Nah, per kasus itu masyarakat yang tidak mampu yang kita tangani, kita jadi bisa langsung cair itu. Kita harus kumpul dulu 5 atau 10 kasus baru dicairkan sekaligus. Kalau per kasus itu kan paling sekitar sekarang 8 juta, Pak. Bantuan pemerintah. Sementara biaya operasional sampai sidang pengadilan itu berlarut-larut 20 juta lebih. Nah, kok bisa begitu? Nah, ini perlu kita bahas, kita ajukan ke pemerintah yang membuat undang-undang itu. Presiden, anggota dewan, usulkan itu tugasnya PKPK, Pak. Suarakan tentang keadilan, bahwa biaya masyarakat tidak mampu ini tidak tercukupkan, yang diberikan 8 juta sehingga para pimpinan LBH ini harus merogoh koceknya sendiri. Iya, uang kantor sendiri habis, tapi dengan pintar-pintarnya beliau tangani kasus besar, dapat uang ratusan juta dari sini, boleh disubsidi sini lah. Hah? Wajah itu banyak dia, duitnya banyak. Amin. Posnya banyak, Pak, stoknya. Posnya banyak. Oh, gitu. Jadi kita punya kasus masyarakat tidak mampu ada 5 nih. Itu akan tertutup dengan kasus yang berduit, bisa ketutup semua. Subsidi silang. Itu kita pintar kita karena pemerintah belum mengatur itu. Kewalahan, justru saya bilang itu. Di pemberian S1 saya, skripsi saya adalah itu, Pak. Pemberian bantuan hukum oleh LBH KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang kepada masyarakat yang tidak mampu. Wah, dikupas dalam skripsi saya itu. Top. Kuliah betul saya. Iya. Tidak ada itu. Bapak, kalau mau bikin skripsi itu kita jadi kayak orang bodoh. Ulang lagi, salah terus, salah lagi. Banyak sekali. Saya sampai 20 kali salah, Pak. Karena terlalu pintar jadi salah kan? Iya, ini salah. Begitu. Yang pada akhirnya karena kita semangat, ya akhirnya ketemu yang benar, kita jadi baik. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Setiap calon direktur LBH diajukan oleh ketua Komcap atau ketua Komcap. Jadi Bapak tidak boleh mengajukan diri sendiri. Itu orang lain. Berarti Pak Bapak ini salah. Segera dirubah. Harus dirubah. Iya, dan direktur segera terbitkan beliau punya ID card tentang badan pengawas. Sudah ada, Pak. Sudah. Saya kayaknya pernah dulu. Iya. Oke, lanjut. Dalam penanganan kasus mengacu pada kode etik di LBH. Kode etik belum pernah terima ya? Belum, itu disebar nanti.
Kemudian setiap kasus yang diterima wajib memakai kop surat YLBH LPKPK dan diteruskan salinannya kepada BPD, Badan Pengurus Daerah, YLBH dan Badan Pengurus Pusat. Badan dan Dewan, beda Pak ya. Dewan adalah Dewan Pembina, Badan adalah Badan Pengawas, Badan Pengurus melaksanakan fungsi harian. Kalau Dewan menerbitkan kebijakan-kebijakan, bedanya di situ. Kemudian Direktur Eksekutif harus mengetahui setiap penanganan kasus pada tingkat BPD, Badan Pengurus Daerah Provinsi, Badan Pengurus Cabang Kabupaten, dan hanya yang terselesaikan melalui litigasi, yang terselesaikan secara litigasi dapat dipakai sebagai syarat akreditasi. Jadi kalau tidak secara litigasi nggak masuk Pak. Untuk mencapai kelas tadi, kelas C, B, A. Kalau A kalau nggak salah bantuannya 300 juta Pak, besar sekali. Kalau di sini kalau cuma 50 juta, kecil di C, B, A. Undang-undangnya tadi sudah saya bilang tadi di cara diverifikasi tadi Permen 2013 ya, Permen Kumham. Ini belum dilakukan karena memang kita sedang kejar waktu. Akreditasi itu di Kemenkumham berlaku 3 tahun Pak. Waktu saya telepon Pak Cekto, sudah habis waktu, ketinggalan lagi. Jadi kejar lagi tunggu berikutnya supaya kita dapat bantuan semua. Lanjut, bahwa di dalam penerimaan penanganan kasus bagi para ahli-ahli hukum LPKPK YLBH, dalam tingkat pertama adalah penerimaan aduan, informasi, dan data dari masyarakat itu sendiri. Itu pertama itu. Kita belum boleh bertindak kalau belum menerima aduan, informasi, dan pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Lanjut pada pemberkasan dan surat kuasa. Ingat pada saat surat kuasa itu, Bapak jangan pakai konsep sendiri Pak. Sudah ada petunjuk dari pusat. Ini kopnya loh. Ini konsep surat kuasanya begini. Jadi surat kuasa pidana perdata semuanya beda Pak. Berbeda, jangan sembarangan. Ada surat kuasa suruh jaga kebun, lain lagi tuh. Sama somasi. Surat somasi itu harus diingatkan. Somasi juga hati-hati tuh. Somasi 1, 2, 3. LPKPK punya hak somasi. YLBH juga punya hak somasi sebelum diproses hukum. Somasi adalah dasar sebelum kita mau membuat laporan, bukan pengaduan ke kepolisian. Ketika terjadi 378, 372, kita melapor tentang tindak pidana tadi ke polisi, polisi tanya tadi, sudah dilakukan mediasi belum? Somasi belum? 1, 2, 3. Kalau itu belum, diusut pulang, jangan dulu. Itu tugas polisi. Kalau belum lengkap, biar Bapak sudah dirugikan berapa ratus juta kalau belum ada proses mediasi, somasi tadi, kebanyakan tidak diterima oleh polisi. Bagian penerimaan apa namanya? SPKT. Iya di situ. Kemudian lanjut pada kalau proses hukum kita melakukan gugatan perdata. Kemudian terakhir pada pendampingan hingga tuntas. Saya berharap para pengurus LBH PKPK ini melakukan pendampingan hingga tuntas, jangan putus tengah jalan Pak. Jangan seperti yang terjadi di LBH dulu Pak. 2 tahun lalu LBH PKPK di Karanganyar, mohon maaf saya sebut, ditangkap ya. Dia hanya menerima uang, surat kuasa, dia cuma ketemu pihak penyidik, selesai ditinggal. Dia tangani kasus tapi benar. Dia LBH Pak. 70 juta. Dilapor penipuan, ditangkap polisi masuk penjara 4 tahun. Kayak begitu loh. Dia punya seragam lengkap loh. LBH itu bukan di LBH ya, tapi LBH dulu. LBH yang PKPK ini. Saya lihat ada yang pakai baju LBH yang PKPK ini. Iya, mohon izin Pak Ketum Sabto. Secara otomatis Ketua Koncap ini kan menjadi pengawas dari lembaga tertentu. Ya. Batasan sampai mana apabila ada kasus yang dari Koncap ini melaporkan atau mereka ini turun duluan. Ini jangan sampai seperti sekarang banyak Komda
atau Komnas yang turun ke wilayah Komcat. Nah ini yang perlu harus diluruskan dulu, ya kan? Ini banyak sekali. Ini harus ditertibkan dulu. Oke. Sebelum kita menjabat dalam lembaga terlibat ini. Ini lain pasal ini. Ya. Pasalnya ini memang Pak Eri sudah bilang tadi malam mau gelar namanya Rapimda. Bukan Rapimnas, Rapimda, rapat pimpinan daerah yang diikuti oleh para Komcat dan Komda. Untuk bicara ini, saya juga ada di dalam tentang pengurus Komnas dan Komda suka ngacak-ngacak di Komcat. Begitu ya? Ya. Nah itu di Rapimda Pak. Karena dari Komnas ya kan di Lumajang dua orang ini yang datang. Pokoknya kalau terbukti bersalah langsung kita pecat-pecat habis tuh pengurus Komnas. Kemarin yang namanya Joko di Blitar, copot habis sudah. Komda juga ada yang di Lumajang. Komda? Iya, tanpa ada surat. Tidak ada surat tugas dari Komda. Komnas juga gitu. Mas Hari jangan bilang-bilang sama Pak Ketum. Ini. Ini orang dua. Benar-benar yang empuk ya. Itu namanya pelanggaran itu. Ini kan sudah melanggar. Ya nanti kita akan bilang namanya nanti. Baik, oke itu nanti di Rapimda ya. Saya udah paham itu. Dan itu diputuskan di Rakernas kemarin sudah Pak. Ya. Ada Rapimda. Baik, saya lanjut lagi. Pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Itu dasar undang-undang tadi saya baca. Kemudian dasar-dasarnya adalah berbadan hukum terakreditasi berdasarkan undang-undang tadi, kemudian memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Punya kantor Pak? Ya, kantornya menyatu dengan PKPK boleh? Wih, mantap. Hebat. Lanjut. 4. Memiliki pengurus dan struktur pengurus. Di dalam satu struktur badan pengurus cabang itu ada direktur, wakil, sekretaris, wakil, bendahara. 5. Itu di antara 5 itu minimal ada 1 pengacara di dalam. Terserah di posisi mana aja. Itu syarat di LBH itu. 5. Kalaupun tidak ada pengacara minimal sarjana hukum. Sarjana hukum. Kalau Pak Hari udah kuliah semester 5 ya. 4 sebentar lagi sudah punya SA udah. Di Pak Bambang kan banyak pengacara ya. Bambang sudah 27 Pak Sudirman. Tuh, apalagi direktur Pak Riono pengacara. Terus pakar-pakar bawahnya tuh. Direktur siapa Pak? Ada. Diajukan ke sini. Baik. Kemudian tadi kan memiliki kantor, memiliki pengurus yang sah, kemudian memiliki program bantuan hukum. Program bantuan hukum di LBH ini ada kurang lebih ada 12 kalau nggak salah ini. Program bantuan hukum. Program bantuan hukum A. Memberikan nasihat, konsultasi, hukum dalam pembelaan dan perkara perdata, negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Itu 1. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Itu loh, kita kumpulkan masyarakat, baru kita memberikan penerangan hukum tentang dasar-dasar hukum masyarakat yang sudah tertipu. Ya, pola hidup masyarakat sehari-hari itu kita berikan bantuan hukum. Itu bisa dapat bantuan dari Kesbampol itu. Iya. LBH dan PKPK sudah tersorot PKPK. Dana dari pemerintah tujuannya untuk itu. Kita disorot mengadakan kegiatan untuk masyarakat kan sentuhannya ke masyarakat Pak. Dananya cair Pak itu. Gak lama-lama itu. Tapi kalau kita laporkan untuk PKPK mutar-mutar Pak itu. Loading udah kayak HP lagi loading itu. Gak mau itu. Iya, udah tinggal ganti aja HP-nya. Pak Ketum, saya mau sarankan satu Pak Ketum. Kalau ini LBH sudah diakreditasi, silakan dibentuk di desa untuk rumah sadar hukum, Pak. Ini sangat penting. Iya. Ya, ini jangan lupa. Banyak sekali orang yang mengawali pada non litigasi maupun litigasi. Ini dulu sudah ada bentuk, kita kemarin bentuk dengan mereka. Nah ini yang perlu harus Pak. Supaya kita bisa berkembang baik, berpesat di sana. Ini tuh bisa diambilkan dari rumah sadar hukum, ya. Bukan rumah dasar hukum. Rumah sadar hukum. Ini kenapa LBKPK tidak bisa masuk ke sana? Iya. Saya sudah kita terapkan di desa langsung sudah. Itu. Terima kasih. Nanti Pak Direktur yang ikut program itu. Kemudian dia mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau
instansi pemerintah maupun non pemerintahan di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional non pemerintahan di luar negeri, non pemerintahan. Nah ini saya tidak baca semua, ada banyak, nanti minta ke Pak Cekto aja. Iya ada banyak Pak. Ada sampai J. Iya. Iya. Kemudian kode etik LBH itu menyangkut kepengurusan ganda. Bapak tidak boleh berganda, tidak boleh selingkuh. Kalau selingkuh, takut berasnya di rumah ini dibawa ke sana. Itu selingkuh. Kepengurusan satu famili. Suami istri tidak boleh dalam satu struktur. Ingat itu ya. Kalau jangan sampai kita melakukan proses hukum, begitu diminta SK, bapak istrinya sebagai sekretaris, tidak boleh itu. Itu namanya KKN. Pak. Kita mau berantas KKN, kita sendiri yang bikin KKN. Kemudian manajemen keuangan Pak. Manajemen keuangan itu coba kita mulai, walaupun kita enggak pintar-pintar amat, bukan sebagai sarjana ekonomi, tapi kita mulai atur-atur itu keuangan. Kalau teman kita, rekan kita menangani sebuah kasus non litigasi atau kasus apa saja, bukan kasus proses hukum pengadilan, tapi di lapangan terus dapat uang, coba diatur itu pasti isi.